Aku hampir hancur saat menemukan undangan pernikahan suamiku dengan sekretarisnya tepat di hari ulang tahunku. Tapi mereka tidak tahu kalau aku sudah mengetahui semuanya, dan lebih parahnya, hotel tempat mereka akan menikah adalah aset keluargaku. Aku tidak akan membatalkan pernikahan mereka. Lalu apa yang sebenarnya sudah kusiapkan? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Keisha Lefronki selalu percaya bahwa kehidupan yang indah bukanlah kehidupan yang dipenuhi kemewahan, melainkan kehidupan ketika seseorang bisa pulang kepada orang yang tepat dan merasa aman di dalam rumahnya sendiri. Di usia 26 tahun, Keisha sudah memiliki hampir semua hal yang selama ini hanya bisa diimpikan banyak orang. Rumah besar di kawasan elit Surabaya, kehidupan yang berkecukupan, keluarga yang disegani, serta sejumlah aset peninggalan ayahnya yang membuatnya tidak pernah harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sejak kecil, Keisha justru tidak pernah tumbuh sebagai perempuan yang gemar menghamburkan uang. Ayahnya, Lefronki, adalah seorang pengusaha yang membangun bisnisnya dari bawah. Selama puluhan tahun, ia mengembangkan berbagai usaha hingga memiliki sejumlah perusahaan dan properti di Jawa Timur. Salah satu aset terbesar yang ia miliki adalah sebuah hotel bintang 5 di Surabaya yang berdiri megah di kawasan strategis dan menjadi salah satu hotel paling bergengsi di kota itu. Meski hotel tersebut memiliki nama besar, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa sebagian besar kepemilikannya berada di bawah keluarga Lefronki. Ayah Keisha sengaja tidak menjadikan nama keluarganya sebagai bagian dari promosi hotel. Ia ingin bisnis itu dinilai berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan siapa pemiliknya. Dari ayahnya pula Keisha belajar bahwa kekayaan tanpa prinsip hanya akan membuat seseorang mudah kehilangan arah. Jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena punya lebih banyak. Begitu pesan ayahnya yang paling sering ia dengar. Keisha mengingat kalimat itu bahkan setelah ayahnya meninggal dunia. Kepergian sang ayah sempat membuat hidup Keisha berubah drastis. Ia harus belajar memahami berbagai urusan keluarga, membaca laporan bisnis, berhadapan dengan pengacara, dan memastikan aset peninggalan ayahnya tetap berjalan dengan baik. Ia memang memiliki tim profesional yang membantu mengelola semuanya, tetapi Keisha tidak pernah mau menjadi pemilik yang hanya menerima laporan di atas meja. Ia turun langsung. Ia memeriksa laporan. Ia bertanya. Ia belajar. Karena itulah, meskipun hidupnya serba berkecukupan, Keisha dikenal sebagai perempuan yang tenang, tegas, dan tidak mudah dipengaruhi. Sampai kemudian Johan Adipyo datang ke dalam kehidupannya. Johan adalah seorang pria yang berada di dunia yang hampir sama dengannya. Usianya tidak terpaut terlalu jauh dari Keisha, tetapi namanya sudah dikenal luas di kalangan pebisnis. Ia merupakan CEO dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di beberapa sektor usaha dan memiliki hubungan bisnis dengan sejumlah perusahaan di luar negeri. Johan bukan hanya kaya. Ia juga cerdas, percaya diri, dan memiliki kemampuan berbicara yang membuat banyak orang mudah mempercayainya. Pertemuan pertama mereka sebenarnya berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada acara mewah. Mereka bertemu dalam sebuah acara bisnis yang dihadiri beberapa rekan keluarga Keisha. Saat itu, Johan tidak langsung mendekatinya dengan sikap seperti pria yang sedang mengejar seorang perempuan kaya. Justru sebaliknya. Ia berbicara dengan Keisha seperti berbicara kepada seseorang yang ingin ia kenal. Mereka membicarakan buku, perjalanan, bisnis, makanan, bahkan hal-hal kecil seperti kebiasaan Keisha ketika sedang memiliki waktu luang. Johan tidak pernah terlihat terlalu ingin tahu tentang harta keluarganya. Ia bahkan pernah berkata sambil tersenyum, "Aku lebih ingin tahu kamu sebagai Keisha, bukan sebagai anak siapa." Kalimat sederhana itu melekat dalam ingatan Keisha. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Johan selalu tahu bagaimana membuat Keisha merasa dihargai. Ketika Keisha sedang sibuk,
Johan tidak memaksanya bertemu. Ketika Keisha memiliki masalah dengan salah satu urusan keluarga, Johan hadir sebagai tempat berdiskusi. Ketika Keisha sedang lelah, Johan tidak banyak bertanya. Ia hanya datang, membawakan makanan kesukaannya, duduk di sampingnya, dan membuat Keisha merasa tidak sendirian. Perlahan, Keisha mulai membuka hatinya. Ia yang selama ini berhati-hati terhadap orang lain akhirnya percaya bahwa Johan memang berbeda. Hubungan mereka berjalan semakin serius hingga suatu malam Johan datang menemui Keisha bersama keluarganya. Lamaran itu berlangsung sederhana, tetapi penuh kehangatan. Johan menggenggam tangan Keisha dan berkata bahwa dirinya tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Aku cuma bisa janji satu hal, ucapnya. Kalau nanti ada masalah, kita hadapi bersama. Keisha menatap mata pria itu cukup lama sebelum akhirnya tersenyum. Aku percaya. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah. Pernikahan itu berlangsung mewah, tetapi tetap elegan. Tidak ada kesan berlebihan. Para tamu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, sahabat, rekan bisnis hingga beberapa tokoh penting yang mengenal Johan maupun keluarga Keisha. Hari itu, Keisha mengenakan gaun pengantin yang membuat seluruh ruangan terdiam ketika dirinya berjalan menuju altar. Johan berdiri di ujung sana. Tatapannya tidak pernah berpaling. Ketika Keisha sampai di hadapannya, Johan menggenggam tangannya erat. Kamu cantik sekali, bisiknya. Keisha tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah kepergian ayahnya, ia merasa menemukan seseorang yang bisa menjadi tempatnya membangun keluarga baru. 6 bulan pertama pernikahan mereka bahkan terasa seperti mimpi. Mereka sering bepergian bersama. Kadang Johan mengajak Keisha makan malam di restoran yang tenang. Kadang mereka pergi ke luar kota hanya untuk menghabiskan akhir pekan tanpa membicarakan pekerjaan. Ketika Johan memiliki waktu luang, ia selalu berusaha berada di rumah. Pagi hari, mereka sarapan bersama. Malam hari, mereka berbicara tentang kegiatan masing-masing. Tidak jarang Johan memeluk Keisha dari belakang ketika perempuan itu sedang menyiapkan kopi di dapur. Aku masih nggak percaya kamu istriku, katanya suatu pagi. Keisha tertawa kecil. Kenapa? Karena aku merasa terlalu beruntung. Kalimat itu selalu berhasil membuat Keisha tersenyum. Johan juga sering memperkenalkan Keisha kepada orang-orang sebagai perempuan yang paling ia cintai. Dalam sebuah acara perusahaan, ketika seseorang bertanya bagaimana kehidupan rumah tangganya, Johan menjawab tanpa ragu, Keisha adalah rumah saya. Keisha yang mendengar jawaban itu hanya bisa tersenyum malu. Tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikirannya bahwa suatu hari kalimat-kalimat tersebut akan terasa begitu menyakitkan untuk dikenang. Setelah menikah, Keisha mulai membangun rutinitas baru. Ia tidak meninggalkan seluruh aktivitasnya. Ia tetap memperhatikan bisnis keluarga, tetapi ia juga mulai mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Ia memastikan rumah terasa nyaman ketika Johan pulang. Ia tahu makanan apa yang disukai suaminya. Ia tahu kapan Johan membutuhkan ruang untuk bekerja dan kapan pria itu hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ceritanya. Keisha tidak pernah merasa bahwa menjadi istri berarti harus kehilangan dirinya sendiri. Ia hanya merasa bahagia ketika bisa berbagi kehidupan dengan orang yang dicintainya. Namun memasuki bulan ke-6, kesibukan Johan mulai meningkat. Awalnya hanya 1 atau 2 kali. Johan mengatakan ada urusan bisnis di luar kota. Kemudian muncul proyek tambahan. Setelah itu ada pertemuan dengan calon mitra. Beberapa perjalanan hanya berlangsung 1 malam. Beberapa lainnya membutuhkan 2 atau 3 hari. Keisha tidak pernah mempermasalahkannya. Ia memahami bahwa suaminya adalah seorang pengusaha. Kalau memang penting, berangkat saja, kata Keisha setiap kali Johan meminta izin. Johan biasanya tersenyum lalu mencium keningnya. Kamu istri terbaik. Keisha hanya tertawa. Ia percaya. Sepenuhnya percaya. Bahkan ketika Johan mulai lebih sering memeriksa ponselnya,
Keisha tidak pernah bertanya dengan nada curiga. Ketika Johan menerima telepon dan memilih keluar ke balkon, Keisha menganggap itu bagian dari pekerjaan. Ketika suaminya harus pergi mendadak, ia hanya membantu menyiapkan pakaian. "Jangan terlalu capek," pesan Keisha. Johan memeluknya. "Aku cepat pulang." Malam itu, setelah Johan berangkat untuk sebuah urusan bisnis di luar kota, Keisha berdiri di depan jendela kamar mereka sambil melihat mobil suaminya meninggalkan halaman. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kecurigaan. Yang ada hanya keyakinan bahwa pria yang baru 6 bulan lalu berjanji akan menghadapi segala masalah bersamanya, adalah pria yang sama yang kini sedang pergi bekerja demi masa depan mereka. Keisha kemudian menutup tirai dan kembali ke dalam kamar. Di atas meja masih terdapat sebuah foto pernikahan mereka. Foto ketika Johan menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Foto ketika mereka tersenyum seolah tidak ada satupun hal di dunia yang mampu memisahkan keduanya. Keisha mengambil foto itu, membersihkan permukaannya yang sedikit berdebu, lalu meletakkannya kembali. Ia tersenyum kecil. Saat itu Keisha belum tahu bahwa kebahagiaan yang ia yakini begitu kuat ternyata sedang berdiri di atas rahasia yang perlahan mendekati pintu rumahnya. Dan yang paling tidak ia ketahui, perjalanan bisnis Johan yang selama ini ia percaya sebagai bagian dari perjuangan membangun masa depan mereka ternyata akan menjadi awal dari sesuatu yang menghancurkan kehidupan yang selama ini ia anggap sempurna. Beberapa hari setelah kepergian Johan, Keisha mulai mempersiapkan ulang tahunnya yang ke-26. Sebenarnya ia tidak pernah terlalu mempermasalahkan pesta atau hadiah mahal. Baginya, ulang tahun hanyalah satu hari yang menjadi pengingat bahwa usia terus berjalan. Namun tahun itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Keisha ingin merayakannya bersama suaminya sebagai pasangan yang baru 6 bulan membangun kehidupan rumah tangga. Ia bahkan sudah membayangkan makan malam sederhana berdua, mungkin di restoran favorit mereka, lalu pulang membawa kue kecil dan menghabiskan malam dengan berbicara sampai larut. Keisha tidak membutuhkan sesuatu yang berlebihan. Ia hanya ingin Johan ada di sampingnya. Pagi itu, Keisha bangun lebih awal. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai kamar, menyentuh lantai marmer yang mengilap. Ia berjalan menuju meja rias sambil tersenyum kecil ketika melihat kalender di ponselnya. Tinggal 2 hari lagi. Keisha sempat membuka percakapan dengan Johan, mengetik beberapa kalimat, lalu menghapusnya. Ia tidak ingin terlihat seperti sedang menuntut perhatian. Akhirnya ia hanya mengirim pesan singkat. "Kalau kamu pulang sebelum ulang tahunku, kita makan malam berdua, ya?" Pesan itu terkirim. Tidak lama kemudian, tanda dibaca muncul. Keisha menunggu balasan dengan senyum kecil. Tetapi beberapa menit kemudian, jawaban Johan membuat senyum itu perlahan menghilang. "Aku mungkin harus keluar kota lagi. Ada urusan bisnis yang tidak bisa ditunda." Keisha membaca pesan tersebut 2 kali. Hatinya sedikit kecewa, tetapi ia segera berusaha menghibur dirinya sendiri. Ia tahu Johan memiliki banyak tanggung jawab. Lagi pula, bukankah selama ini Johan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka? Keisha kemudian membalas singkat, "Tidak apa-apa. Kalau memang pekerjaan penting, selesaikan dulu." Beberapa detik kemudian Johan membalas, "Terima kasih sudah mengerti. Aku akan menggantinya setelah pulang." Keisha tersenyum hambar. Ia meletakkan ponselnya di atas meja lalu menarik napas panjang. Tidak ada alasan untuk marah. Tidak ada alasan untuk mencurigai apapun. Setidaknya begitulah yang masih diakininya saat itu. Hari berikutnya, Keisha mulai mengatur beberapa hal kecil di rumah. Ia meminta pembantu menyiapkan makanan yang biasanya disukai Johan karena ia masih berharap suaminya bisa pulang secara tiba-tiba. Di sudut ruang keluarga, ia bahkan memesan sebuah kue kecil dengan tulisan sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada tamu. Hanya sebuah kue untuk 2 orang. Menjelang siang, ketika Keisha sedang berada di ruang kerja kecil di lantai bawah,
Salah seorang pembantu rumah tangga bernama Busari datang membawa sebuah amplop berwarna putih. Wajah perempuan parubaya itu terlihat sedikit bingung. "Bu Keisha?" panggilnya pelan. Keisha menoleh. "Iya, Bu. Tadi saya sedang merapikan meja kerja Pak Johan. Ada amplop ini terselip di antara beberapa dokumen. Saya kira penting, jadi saya bawa ke sini." Keisha menerima amplop tersebut. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan formal di bagian depan. Awalnya ia mengira itu undangan rapat atau dokumen perusahaan. Johan memang sering membawa berbagai dokumen ke rumah. "Terima kasih, Bu. Nanti saya lihat." Busari mengangguk lalu kembali bekerja. Keisha tidak langsung membuka amplop tersebut. Ia meletakkannya di meja dan kembali memeriksa beberapa dokumen keluarga. Namun entah mengapa, beberapa menit kemudian matanya kembali tertuju pada amplop itu. Ada sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman, meskipun ia sendiri tidak tahu alasannya. Akhirnya Keisha mengambilnya. Jarinya perlahan membuka bagian yang tertutup. Ia menarik sebuah kartu tebal berwarna putih gading. Dan pada detik itulah dunia Keisha seakan berhenti. Matanya membaca kalimat pertama. Undangan pernikahan. Keisha mengernyitkan dahi. Ia hampir saja menganggapnya sebagai undangan milik orang lain. Tetapi ketika matanya turun membaca nama yang tercetak dengan huruf elegan, tubuhnya mendadak membeku. Johan Adipyo Merlin. Tangannya bergetar. Napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Untuk beberapa detik, Keisha hanya menatap tulisan tersebut tanpa mampu memahami apa yang sedang dilihatnya. Johan, suaminya, akan menikah dengan Merlin. Nama itu bukan nama asing. Keisha mengenalnya. Merlin adalah sekretaris pribadi Johan. Perempuan yang beberapa kali pernah ia lihat ketika menghadiri acara perusahaan. Perempuan yang selalu disebut Johan sebagai sekretaris paling profesional dan paling bisa dipercaya. "Merlin?" bisik Keisha. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia membaca kembali undangan itu dari awal. Nama Johan masih sama. Nama Merlin masih sama. Tanggalnya tercetak jelas. Lokasinya bahkan tercantum lengkap. Sebuah hotel bintang 5 terbesar di Surabaya. Keisha merasakan kepalanya berputar. Tangannya semakin dingin. Tubuhnya kehilangan tenaga hingga ia harus memegang sisi meja agar tidak terjatuh. Ini tidak mungkin. Ia mencoba tertawa kecil, tetapi yang keluar justru suara napas patah. Mungkin undangan itu palsu. Mungkin ada kesalahan nama. Mungkin seseorang sedang mempermainkannya. Tetapi semakin ia membaca, semakin jelas semuanya. Ada nama keluarga, waktu acara, bahkan susunan acara yang sangat resmi. Yang paling membuat dadanya terasa sesak adalah tanggal pernikahan itu. Tanggal tersebut hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunnya. Keisha menutup mulut dengan tangan. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Selama 6 bulan ia percaya bahwa Johan pergi keluar kota karena pekerjaan. Ia percaya setiap perjalanan bisnis itu dilakukan demi masa depan mereka. Ia percaya ketika Johan mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya perempuan yang diinginkannya. Tiba-tiba semua kenangan terasa seperti potongan film yang diputar ulang dengan makna berbeda. Setiap kali Johan pergi. Setiap kali ia membawa koper. Setiap kali ponselnya dibawa ke balkon. Setiap kali ia mengatakan ada rapat mendadak. Semuanya kini terasa mencurigakan. Selama ini, suara Keisha bergetar. "Kamu pergi bukan untuk bisnis." Air matanya semakin deras. Ia hampir saja meraih ponsel untuk menelepon Johan. Jarinya bahkan sudah menyentuh nama suaminya di layar. Namun sebelum menekan tombol panggilan, Keisha berhenti. Tidak. Ia menghapus layar panggilan itu. Keisha menyeka air matanya dan memaksa dirinya duduk. Jika Johan memang berkhianat, ia tidak ingin mendengar kebohongan dari mulutnya. Ia membutuhkan bukti. Dengan tangan masih gemetar,
Keisha mulai membuka beberapa dokumen yang sebelumnya dibawa Johan ke rumah. Ia tidak mencari sesuatu untuk mengorek kehidupan pribadi suaminya. Ia hanya ingin memastikan bahwa undangan tersebut benar-benar nyata. Salah satu dokumen perjalanan menunjukkan beberapa tanggal perjalanan Johan ke luar kota. Keisha mencocokkannya dengan tanggal yang tercetak dalam undangan dan informasi yang ada di kartu tersebut. Beberapa tanggal berdekatan. Bahkan ada perjalanan yang bertepatan dengan hari ketika Johan pernah mengatakan dirinya sedang bertemu calon investor di luar kota. Keisha membuka laptop dan mulai memeriksa beberapa informasi yang bisa diakses dari jaringan perusahaan. Ia menemukan bahwa beberapa agenda bisnis Johan memang ada, tetapi beberapa perjalanan tidak tercatat dalam jadwal perusahaan. Dada Keisha kembali sesak. Berarti Johan memang menyembunyikan sesuatu. Namun belum selesai sampai di situ. Keisha kemudian menghubungi seseorang yang selama ini mengurus beberapa agenda administratif keluarga. Dari sana ia memperoleh informasi bahwa sebuah pemesanan ballroom di hotel tersebut memang sudah dilakukan beberapa minggu sebelumnya atas nama pihak yang berhubungan dengan Johan. Semuanya sudah dipersiapkan. Bukan rencana spontan. Bukan kesalahan. Pernikahan itu nyata. Johan memang telah mempersiapkan semuanya diam-diam. Keisha menangis tanpa suara. Ia merasa seperti seseorang baru saja merobek seluruh kehidupan yang dibangunnya dengan susah payah. Tetapi beberapa menit kemudian, sesuatu membuat tangisnya berhenti. Matanya kembali tertuju pada nama hotel di undangan. Keisha terdiam. Hotel itu, hotel bintang 5 terbesar di Surabaya tersebut, adalah salah satu aset peninggalan ayahnya. Seketika ekspresi wajahnya berubah. Ia mengambil kembali kartu undangan itu dan membacanya dengan lebih teliti. Selama ini Johan tidak pernah terlalu banyak bertanya tentang struktur kepemilikan aset keluarga Keisha. Ia hanya tahu bahwa keluarga Keisha memiliki beberapa properti besar. Namun Johan tidak pernah mengetahui bahwa hotel tersebut berada di bawah kendali langsung Keisha melalui perusahaan keluarga. Bahkan pihak manajemen hotel menerima instruksi dari Keisha untuk urusan strategis tertentu. Keisha perlahan berdiri. Air matanya masih membasahi pipi, tetapi tatapan matanya tidak lagi sama. Beberapa menit lalu ia merasa sebagai perempuan yang paling malang di dunia. Sekarang ia mulai menyadari satu hal. Johan dan Merlin telah memilih tempat untuk merayakan pengkhianatan mereka tanpa mengetahui siapa sebenarnya pemilik tempat tersebut. Keisha menggenggam undangan itu erat. Ia tidak akan terburu-buru. Ia tidak akan menelepon Johan. Ia tidak akan membuat keributan. Ia akan menunggu. Ia akan mengumpulkan seluruh bukti. Dan ketika waktunya tiba, ia ingin Johan melihat sendiri bagaimana kehidupan yang dibangunnya dengan kebohongan mulai runtuh di depan matanya. Keisha menatap undangan itu lama sekali. Lalu dengan suara lirih, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalian salah memilih tempat untuk mengkhianatiku." Kalimat itu masih terngiang di kepala Keisha ketika pagi berikutnya ia berdiri di depan cermin kamar, memandangi wajahnya sendiri yang tampak jauh lebih pucat dibanding biasanya. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Namun tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi tangan gemetar. Yang tersisa hanya ketenangan aneh yang bahkan membuat dirinya sendiri merasa asing. Semalam, Keisha adalah seorang istri yang hancur setelah mengetahui suaminya akan menikah dengan perempuan lain. Pagi ini, ia memutuskan menjadi perempuan yang tidak akan membiarkan kebohongan itu mengendalikan hidupnya. Keisha tahu satu hal yang sangat penting. Johan belum tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Dan selama Johan masih mengira dirinya aman, Keisha memiliki waktu untuk mencari tahu semuanya. Ia tidak ingin membuat keputusan hanya berdasarkan sebuah undangan. Ia ingin mengetahui seberapa dalam pengkhianatan itu telah berlangsung, apa alasan sebenarnya Johan memilih Merlin, dan sejauh mana mereka telah menyusun kehidupan baru tanpa sepengetahuannya. Karena itu, ketika Johan pulang sore harinya, Keisha menyambutnya seperti biasa. Mobil Johan memasuki halaman rumah menjelang pukul 6 sore.
Keisha yang sedang duduk di ruang keluarga langsung berdiri ketika mendengar suara pintu dibuka. Johan masuk dengan wajah lelah, membawa sebuah tas kerja dan koper kecil. Begitu melihat Keisha, senyum hangat langsung muncul di wajahnya. "Sayang," sapanya sambil mendekat. Keisha membalas senyum itu. "Kamu sudah pulang." Johan memeluknya dan mencium keningnya. "Maaf, perjalanan kali ini agak panjang. Banyak urusan yang harus dibereskan." Keisha menahan napas. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatnya merasa kasihan. Sekarang, ia mendengar kebohongan yang sama sekali berbeda. Namun ia tetap tersenyum. "Tidak apa-apa. Kamu pasti capek." "Banget," jawab Johan. "Tapi begitu lihat kamu, rasanya langsung hilang." Kalimat yang dulu membuat Keisha bahagia kini terasa seperti pisau yang diselimuti bunga. Ia tidak menunjukkan apapun. Malam itu mereka makan bersama. Johan bercerita mengenai pekerjaan, mengenai calon mitra bisnis, mengenai rencana perusahaan yang sedang ia kembangkan. Keisha hanya mendengarkan sambil sesekali bertanya. Tidak sekalipun ia menyebut nama Merlin. Tidak sekalipun ia menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan undangan pernikahan mereka. Johan tampak sangat nyaman. Itulah yang semakin membuat Keisha yakin bahwa selama ini suaminya memang merasa dirinya tidak akan pernah tahu. Setelah Johan tidur, Keisha kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan menghubungi Arman, salah satu orang kepercayaan keluarganya yang selama bertahun-tahun membantu mengurus berbagai urusan aset keluarga Lefronki. "Aku butuh bantuan," kata Keisha. Arman terdiam sejenak. "Tentang apa, Bu Keisha?" "Aku ingin kamu mencari tahu hubungan Johan dengan Merlin." Tidak ada penjelasan panjang. Keisha hanya meminta Arman mengumpulkan informasi yang bisa diperoleh secara legal dan memastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Ia ingin mengetahui perjalanan mereka, hubungan profesional mereka, persiapan pernikahan, serta informasi mengenai keluarga Merlin. 2 hari kemudian, laporan pertama datang. Keisha membukanya sendirian. Dan semakin lama ia membaca, semakin berat dadanya terasa. Hubungan Johan dan Merlin ternyata tidak baru dimulai. Mereka telah beberapa kali bepergian bersama ke luar kota. Beberapa perjalanan yang selama ini Johan sebut sebagai kunjungan bisnis ternyata dilakukan bersama Merlin. Ada catatan pemesanan hotel. Ada agenda makan malam. Ada pertemuan yang tidak tercatat dalam kalender resmi perusahaan. Semuanya membentuk sebuah pola yang selama ini tidak pernah dilihat Keisha. Pengkhianatan itu ternyata sudah berlangsung cukup lama. Keisha menutup mata beberapa saat. Ia mengingat semua malam ketika dirinya menunggu Johan pulang. Semua pesan yang dikirimnya. Semua doa yang pernah ia panjatkan agar suaminya selalu selamat dalam perjalanan. Sementara di tempat lain, Johan sedang membangun hubungan dengan perempuan yang kini bahkan telah disiapkannya menjadi istri kedua dalam hidupnya. Namun laporan berikutnya justru membuat Keisha lebih terkejut. Merlin ternyata sering menceritakan kepada Johan mengenai keluarganya. Menurut informasi yang diberikan Merlin, ayahnya adalah seorang pengusaha besar yang memiliki jaringan kuat dengan beberapa perusahaan asing. Merlin bahkan mengatakan bahwa keluarganya memiliki hubungan bisnis yang bisa membuka peluang besar bagi Johan. Johan mempercayainya. Bahkan terlalu percaya. Dalam beberapa percakapan bisnis yang berhasil ditemukan melalui sumber yang sah, terlihat bahwa Johan sangat tertarik dengan koneksi tersebut. Ia menganggap Merlin bukan hanya sekretaris yang ia cintai. Ia menganggap perempuan itu sebagai pintu menuju kesempatan bisnis yang jauh lebih besar. Keisha menatap layar laptop dalam diam. Jadi inilah alasannya. Bukan hanya perselingkuhan. Bukan hanya cinta. Ada ambisi. Johan ternyata melihat pernikahan dengan Merlin sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi masa depannya. Keisha merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Jika Johan hanya berselingkuh karena jatuh cinta, mungkin luka itu masih bisa dijelaskan sebagai kebodohan hati.
Tetapi jika ia memilih mengkhianati istrinya demi keuntungan bisnis, maka pengkhianatan itu terasa jauh lebih dingin. Keisha kemudian meminta Arman memastikan latar belakang keluarga Merlin. Hasilnya datang beberapa hari kemudian. Ayah Merlin memang pernah memiliki usaha, tetapi pria tersebut telah meninggal dunia. Bisnisnya juga tidak lagi berada dalam posisi seperti yang digambarkan Merlin kepada Johan. Tidak ada bukti kuat mengenai koneksi luar biasa yang selama ini dibanggakan Merlin. Tidak ada jaringan bisnis besar yang siap memberikan kontrak hanya karena hubungan keluarga. Dengan kata lain, Johan sedang mengejar sesuatu yang bahkan tidak benar-benar ada. Keisha menyandarkan tubuhnya di kursi. Untuk pertama kalinya, ia merasa kasihan kepada Johan. Bukan karena suaminya telah mengkhianatinya, tetapi karena Johan begitu mudah dibodohi. Ia memiliki perusahaan besar, pengalaman bisnis, jaringan luas, dan kekayaan yang membuat banyak orang menghormatinya. Namun hanya karena seseorang mengaku sebagai anak pengusaha besar, Johan rela mempertaruhkan pernikahannya. Keisha kemudian membuka kembali dokumen warisan ayahnya. Ia memeriksa struktur kepemilikan hotel yang tercantum dalam berbagai dokumen legal. Tidak ada yang berubah. Hotel tersebut masih berada dalam kendali perusahaan keluarga Lefronki. Dan berdasarkan keputusan warisan, Keisha memiliki hak penuh atas aset tersebut. Johan tidak pernah tahu sejauh apa kendali yang dimiliki Keisha. Selama ini ia mungkin mengira hotel tersebut hanyalah bagian dari jaringan properti keluarga yang dikelola orang lain. Keisha tersenyum tipis. Justru ketidaktahuan Johan itulah yang akan menjadi keunggulannya. Ia kemudian menghubungi direktur hotel. Bagaimana persiapan acara pernikahan yang menggunakan ballroom utama? Tanyanya. Sudah hampir selesai, Bu. Pihak penyelenggara juga sudah beberapa kali datang untuk memastikan dekorasi. Jangan batalkan. Direktur hotel terdiam. Maaf, Bu. Biarkan semuanya berjalan sesuai jadwal. Keisha meminta seluruh persiapan diperiksa secara diam-diam. Ia ingin mengetahui siapa yang memesan ruangan, siapa yang membayar, siapa vendor yang digunakan, daftar tamu yang telah dikonfirmasi, serta dokumen apa saja yang diberikan pihak penyelenggara. Tidak boleh ada perubahan mencolok. Tidak boleh ada kebocoran. Keisha ingin Johan dan Merlin datang ke hotel itu dengan keyakinan bahwa mereka sedang memasuki hari paling bahagia dalam hidup mereka. Di rumah, Johan justru semakin santai. Ia tidak mengetahui bahwa istrinya telah membaca sebagian besar kebohongannya. Suatu malam, Johan bahkan berkata sambil tersenyum, "Sebentar lagi aku mungkin harus lebih sering pergi keluar kota. Ada beberapa peluang bisnis besar." Keisha menatapnya. Bisnis apa? Johan menjelaskan secara umum tanpa menyebut detail. Keisha hanya mengangguk. Kalau itu penting untuk perusahaan, aku dukung. Johan tersenyum puas. Ia mengira Keisha masih menjadi perempuan yang sama. Istri yang percaya. Istri yang tidak pernah mempertanyakan. Istri yang akan selalu menunggunya pulang. Sementara itu, Merlin mulai mempersiapkan kehidupannya sebagai calon istri Johan. Ia membayangkan rumah besar, mobil mewah, perjalanan luar negeri, dan kehidupan sebagai perempuan yang berdiri di samping seorang miliarder. Ia merasa kemenangan itu sudah berada di depan mata. Yang tidak diketahui Merlin adalah bahwa perempuan yang selama ini ia anggap tidak tahu apa-apa sedang berdiri tepat di belakang seluruh rencana mereka. Keisha tidak ingin berteriak. Tidak ingin menampar. Tidak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin memastikan bahwa ketika semuanya terbuka, Johan tidak memiliki alasan untuk mengatakan bahwa dirinya adalah korban. Ia akan memiliki bukti. Ia akan memiliki dokumen. Ia akan memiliki fakta. Dan ketika hari itu tiba, semua orang akan mengetahui siapa yang sebenarnya berbohong. Malam sebelum tidur, Keisha berdiri di ruang kerjanya sambil memandang daftar persiapan pernikahan Johan dan Merlin yang telah dikirimkan pihak hotel. Tangannya menyentuh kertas itu perlahan. Dulu,
Melihat nama Johan di sana mungkin akan membuatnya menangis. Sekarang tidak. Keisha justru tersenyum tipis. Ia tidak akan membatalkan pernikahan mereka. Tidak. Ia akan membiarkan Johan dan Merlin datang dengan pakaian terbaik mereka, membawa keyakinan bahwa hidup baru telah menunggu di depan mata. Keisha akan membiarkan mereka berjalan sampai ke tempat yang telah mereka pilih sendiri. Sebab mereka tidak tahu bahwa tempat itu berada dalam kendalinya. Dan kali ini, Keisha tidak akan menjadi perempuan yang menunggu suaminya pulang. Ia akan menjadi perempuan yang menunggu kebohongan mereka runtuh tepat di depan mata mereka sendiri. Aku tidak akan menghentikan pernikahan kalian, bisiknya sambil menatap daftar itu. Aku akan membiarkan kalian datang sampai ke tempat ini. Lalu aku akan membuat kalian sadar bahwa kalian telah memilih tempat yang salah untuk menghancurkan hidupku. Mereka telah memilih tempat yang salah untuk menghancurkan hidup Keisha, dan pagi itu, tanpa mengetahui apa yang telah menunggu mereka, Johan dan Merlin justru datang dengan keyakinan bahwa hari tersebut akan menjadi awal kehidupan baru yang sempurna. Sejak matahari terbit, Hotel Bintang 5 itu sudah dipenuhi kesibukan. Para pekerja dekorasi bergerak dari satu sudut ke sudut lain, bunga-bunga putih menghiasi lorong utama, lampu kristal dinyalakan lebih awal, dan ballroom terbesar telah disulap menjadi tempat pernikahan yang megah. Semua terlihat sempurna. Bahkan terlalu sempurna untuk sebuah pernikahan yang dibangun di atas pengkhianatan. Johan tiba sekitar pukul 9 pagi dengan mobil mewahnya. Ia turun mengenakan jas hitam yang dijahit khusus, wajahnya terlihat tenang dan penuh percaya diri. Beberapa orang dari timnya langsung menyambut dan memastikan seluruh kebutuhan acara berjalan sesuai rencana. Johan memandang ballroom dari kejauhan, lalu tersenyum puas. Ia merasa semua sudah berada dalam kendalinya. Selama berminggu-minggu, ia telah mempersiapkan hari tersebut secara diam-diam. Ia percaya Keisha tidak mengetahui apapun. Bahkan dalam pikirannya, Keisha mungkin sedang berada di rumah, menjalani hari ulang tahunnya tanpa menyadari bahwa suaminya sedang menikahi perempuan lain. Johan sempat melihat ponselnya. Tidak ada pesan dari Keisha. Tidak ada telepon. Tidak ada pertanyaan. Hal itu justru membuatnya semakin yakin bahwa rahasianya aman. Semua sudah siap? Tanyanya kepada salah seorang panitia. Sudah, Pak Johan. Tinggal beberapa detail kecil. Johan mengangguk. Pastikan tidak ada masalah. Di tempat lain, Merlin sedang bersiap di sebuah ruangan khusus pengantin. Ia mengenakan gaun putih mewah dengan detail yang membuatnya tampak seperti seorang putri. Rambutnya ditata sempurna, perhiasan berkilauan menghiasi leher dan telinganya. Ketika menatap dirinya di cermin, Merlin tersenyum puas. Hari ini, pikirnya, ia akhirnya mendapatkan apa yang selama ini diinginkannya. Ia akan menjadi istri Johan Adipyo, seorang CEO kaya raya. Seorang pria yang memiliki perusahaan besar. Seorang pria yang menurutnya akan membawa kehidupannya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Merlin bahkan tidak lagi memikirkan Keisha sebagai ancaman. Dalam pikirannya, perempuan itu sudah kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Johan telah memilihnya. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa dirinya lebih berharga. Sebentar lagi semuanya berubah, bisik Merlin kepada bayangannya sendiri. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Beberapa merupakan rekan bisnis Johan, beberapa investor, pengusaha, dan orang-orang yang memiliki hubungan profesional dengan perusahaan miliknya. Mereka datang dengan pakaian terbaik, membawa ucapan selamat dan hadiah. Sebagian besar mengira pernikahan itu merupakan keputusan pribadi Johan setelah mengalami masalah rumah tangga. Namun mereka belum mengetahui cerita sebenarnya. Johan berjalan menyambut beberapa tamu dengan senyum lebar. Ia terlihat seperti seorang pria yang sedang menikmati kemenangan besar. Tidak ada yang mencurigainya. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan yang seharusnya menjadi istrinya, Keisha, telah mengetahui semuanya. Sekitar 30 menit sebelum acara utama dimulai, suasana hotel mendadak berubah.
Seorang manajer hotel datang menemui Johan dengan wajah serius. "Pak Johan, saya perlu membicarakan beberapa hal mengenai penggunaan ballroom." Johan mengerutkan kening. "Masalah apa?" "Kami perlu memeriksa kembali beberapa dokumen." "Dokumen apa?" "Semuanya sudah diselesaikan oleh pihak penyelenggara." "Itu yang ingin kami pastikan, Pak." Manajer tersebut kemudian meminta dokumen legal penggunaan ballroom dan beberapa fasilitas tambahan. Johan mulai merasa tidak nyaman. Bukankah semuanya sudah dibayar? "Pembayaran bukan satu-satunya persoalan, Pak." Nada suara manajer itu terdengar sangat formal. Johan mengambil ponselnya dan menghubungi pihak penyelenggara. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. "Siapa yang bertanggung jawab atas administrasi hotel ini?" tanyanya. Manajer itu diam beberapa saat sebelum menjawab, "Pemilik dan pihak yang memiliki kewenangan akhir atas aset ini." Johan semakin bingung. "Siapa?" Sebelum manajer itu menjawab, terdengar suara langkah kaki dari arah pintu ballroom. Semua orang perlahan menoleh. Keisha muncul. Ia mengenakan gaun panjang berwarna gelap yang sederhana tetapi sangat elegan. Tidak ada ekspresi sedih di wajahnya. Tidak ada mata sembab. Tidak ada tanda-tanda perempuan yang baru saja dikhianati. Ia berjalan dengan tenang. Di belakangnya terdapat dua orang staf kepercayaannya. Suasana ballroom seketika berubah. Johan membeku. Wajahnya kehilangan warna. "Keisha." Nama itu keluar begitu saja dari mulutnya. Merlin yang berada tidak jauh dari sana juga menoleh. Matanya melebar ketika melihat perempuan yang selama ini ia anggap tidak tahu apa-apa berdiri di sana. Keisha tidak memandang Johan terlalu lama. Ia justru berjalan mendekati manajer hotel. Bagaimana status administrasinya? "Masih ada beberapa dokumen yang belum sesuai dengan kewenangan penggunaan fasilitas, Bu." Keisha mengangguk. "Kalau begitu, hentikan sementara seluruh kegiatan sampai semuanya jelas." Johan langsung maju. "Tunggu." Keisha akhirnya menatapnya. "Kenapa? Kita bisa bicara di tempat lain." "Tidak perlu." Suara Keisha tenang, tetapi justru itulah yang membuat Johan semakin gugup. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Keisha tersenyum tipis. "Kenapa? Ini hotel milik keluargaku." Johan terdiam. Beberapa tamu yang mendengar kalimat itu langsung saling memandang. Merlin bahkan tampak seperti baru saja ditampar. "Tidak mungkin," katanya lirih. Keisha menoleh kepadanya. "Kenapa tidak mungkin? Hotel ini, bukankah hotel ini dikelola perusahaan independen?" "Dikelola secara profesional, iya. Tetapi kepemilikannya tetap berada dalam struktur aset keluarga saya." Merlin mundur satu langkah. Johan menatap Keisha dengan tatapan tidak percaya. Selama ini ia memang mengetahui keluarga Keisha memiliki banyak aset, tetapi ia tidak pernah tahu bahwa hotel tempat ia memilih menikahi Merlin berada dalam kendali istrinya sendiri. "Keisha, dengarkan aku," katanya. "Tidak perlu sekarang. Aku bisa menjelaskan semuanya." Keisha menggeleng. "Yang harus kamu jelaskan bukan kepadaku." Ia memberikan isyarat kepada salah seorang stafnya. Sebuah tablet kemudian diserahkan kepada salah satu tamu penting yang selama ini menjadi rekan bisnis Johan. Di layar terdapat beberapa bukti hubungan Johan dan Merlin. Bukan foto yang dibuat untuk mempermalukan mereka, melainkan dokumen dan catatan yang menunjukkan perjalanan bersama, pertemuan pribadi, serta komunikasi yang berkaitan dengan rencana pernikahan tersebut. Tamu itu membaca dengan wajah serius. "Ini benar?" tanyanya kepada Johan. Johan tidak menjawab. Keisha kemudian memberikan salinan lain kepada dua orang tamu bisnis yang memiliki hubungan dekat dengan perusahaan Johan. Dalam beberapa detik, suasana berubah menjadi bisikan panjang. Johan mendekati Keisha. "Cukup.
Tolong jangan lakukan ini di depan semua orang. Keisha menatapnya tanpa emosi. Kenapa? Kamu takut mereka tahu? Aku minta kamu bicara empat mata. Kamu punya kesempatan untuk bicara denganku sebelum mengirim undangan pernikahanmu dengan sekretarismu. Johan terdiam. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung menatapnya. Merlin mulai gelisah. Ia mendekati Johan. Kamu bilang Keisha tidak tahu. Johan menoleh tajam. Diam dulu. Tapi kamu bilang semuanya sudah aman. Merlin. Suara Johan meninggi. Merlin mundur dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa kehidupan mewah yang dibayangkannya mungkin tidak pernah benar-benar ada. Namun masalah terbesar belum terbuka. Keisha menatap Merlin. Bukankah kamu pernah mengatakan kepada Johan bahwa ayahmu masih memiliki jaringan bisnis besar? Merlin membeku. Johan perlahan menoleh kepadanya. Apa maksudnya? Keisha tidak menjawab. Ia mengambil sebuah map tipis dari tangan asistennya. Kurasa sudah waktunya kamu membaca ini, Johan. Map tersebut diberikan kepadanya. Johan membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat dokumen resmi mengenai status keluarga Merlin dan perusahaan yang pernah dimiliki ayahnya. Wajah Johan perlahan berubah. Matanya membaca satu bagian. Kemudian bagian lainnya. Seketika ia mengangkat kepala dan menatap Merlin. Ini apa? Merlin tidak mampu menjawab. Kenapa nama perusahaan ini sudah tidak aktif? Keisha tetap diam. Johan membalik halaman berikutnya. Di sana tercantum informasi yang jauh lebih mengejutkan mengenai status ayah Merlin. Untuk pertama kalinya, Johan menyadari bahwa selama ini dirinya mungkin telah dibohongi dari awal. Sementara para tamu mulai memahami bahwa pernikahan itu bukan sekadar kisah perselingkuhan. Ada kebohongan bisnis yang jauh lebih besar di baliknya. Keisha berdiri tenang di tengah ballroom, sementara Johan menggenggam dokumen tersebut dengan tangan bergetar. Hari yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan Johan dan Merlin kini berubah menjadi awal kehancuran mereka. Dan Keisha tahu, dokumen yang baru saja ia keluarkan hanyalah halaman pertama dari kebenaran yang akan menghancurkan seluruh kebohongan mereka. Hari yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan Johan dan Merlin kini berubah menjadi awal kehancuran mereka, dan sejak meninggalkan hotel itu Johan merasa seolah seluruh hidup yang selama ini dibangunnya sedang runtuh sedikit demi sedikit di bawah kakinya. Ia pulang dengan wajah pucat, membawa salinan dokumen yang diberikan Keisha, sementara pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus berputar tanpa henti. Siapa sebenarnya Merlin? Sepanjang perjalanan, Johan hampir tidak berbicara. Sopir yang mengantarnya hanya sesekali melihat melalui kaca spion dan mendapati wajah atasannya jauh berbeda dari biasanya. Pria yang biasanya penuh keyakinan kini duduk membungkuk sambil menggenggam map tipis di atas pahanya. Beberapa kali Johan membuka dokumen tersebut, membaca halaman yang sama, kemudian menutupnya lagi seolah berharap tulisan di dalamnya berubah. Namun fakta tidak pernah berubah hanya karena seseorang tidak siap menerimanya. Begitu tiba di rumah, Johan langsung menuju ruang kerjanya. Ia meminta semua dokumen mengenai Merlin dikumpulkan. Data pribadi yang tersimpan di perusahaan, informasi keluarga, riwayat pekerjaan, bahkan catatan mengenai hubungan bisnis yang selama ini pernah diceritakan Merlin kepadanya. Semakin banyak informasi yang ia periksa, semakin jelas bahwa perempuan yang hendak dinikahinya itu telah menyembunyikan sesuatu. Ayah Merlin memang pernah memiliki bisnis. Namun bisnis tersebut sudah lama mengalami kemunduran. Pria itu bahkan telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Perusahaan yang dahulu pernah berdiri di bawah namanya sudah tidak memiliki pengaruh besar, seperti yang selama ini diceritakan Merlin. Johan membaca laporan tersebut berulang kali. Selama ini Merlin mengatakan bahwa ayahnya masih memiliki hubungan kuat dengan sejumlah pengusaha asing. Ia juga pernah mengatakan bahwa beberapa perusahaan internasional tertarik bekerja sama dengan Johan melalui jaringan keluarganya.
Bahkan beberapa kali Merlin meyakinkan Johan bahwa setelah mereka menikah, akses terhadap jaringan bisnis tersebut akan semakin mudah. Johan mempercayainya. Bukan hanya mempercayainya, ia menjadikan informasi itu sebagai salah satu pertimbangan utama ketika mengambil keputusan untuk meninggalkan Keisha. Kini semua itu tampak seperti bangunan yang didirikan di atas pasir. Johan mulai memeriksa tanggal-tanggal ketika Merlin memberikan informasi mengenai calon investor asing tersebut. Ia mencocokkannya dengan email perusahaan, agenda rapat, dan dokumen kerjasama yang pernah dibicarakan. Beberapa nama memang benar-benar ada, tetapi tidak ada hubungan langsung dengan keluarga Merlin seperti yang selama ini diakininya. Ada perusahaan asing yang pernah bekerja sama dengan perusahaan ayah Merlin, tetapi kerjasama itu telah berakhir jauh sebelum Johan mengenal Merlin. Ada pula nama pengusaha yang ternyata hanya pernah bertemu dengan ayah Merlin satu kali dalam sebuah acara bisnis. Tidak ada jaringan rahasia. Tidak ada pintu khusus menuju kontrak miliaran. Tidak ada warisan bisnis besar yang menunggu Merlin. Johan merasakan dadanya semakin sesak. Ia mulai membuka percakapan lamanya dengan Merlin. Beberapa pesan yang dahulu terlihat seperti percakapan biasa kini terasa berbeda ketika dibaca ulang. Merlin berkali-kali menyelipkan informasi mengenai keluarganya, seolah sengaja membangun citra bahwa dirinya berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh. Johan akhirnya memahami polanya. Merlin tidak pernah memaksa dirinya percaya. Perempuan itu hanya memberikan potongan informasi sedikit demi sedikit sampai Johan sendiri yang menyimpulkan bahwa menikah dengannya akan membawa keuntungan besar. Kesadaran itu membuat Johan merasa bodoh. Ia seorang CEO. Ia terbiasa memeriksa laporan sebelum mengambil keputusan bisnis. Ia selalu meminta data sebelum menginvestasikan uang. Tetapi dalam urusan yang paling menentukan hidupnya, ia justru percaya begitu saja kepada seseorang hanya karena ingin mempercayainya. Merlin datang malam itu ketika Johan memintanya menemui dirinya. Wajah perempuan itu masih terlihat tegang setelah kejadian di hotel. Gaun yang sebelumnya ia kenakan telah diganti, tetapi riasan di wajahnya belum sepenuhnya hilang. Untuk pertama kalinya, Merlin tidak terlihat seperti perempuan yang yakin akan masa depannya. Johan meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Ia meminta penjelasan. Merlin mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menipu. Ia mengatakan bahwa banyak informasi mengenai keluarganya memang ia dengar sejak kecil, dan ia hanya mempercayai apa yang pernah dikatakan kepadanya. Namun penjelasan itu tidak membuat Johan puas. Ketika Johan menunjukkan bukti bahwa beberapa informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, Merlin mulai kehilangan kata-kata. Ia kemudian mencoba mengatakan bahwa hubungan mereka dibangun atas dasar perasaan. Tetapi justru itulah yang membuat Johan semakin marah. Jika memang cinta adalah alasan utamanya, mengapa begitu banyak pembicaraan mengenai koneksi bisnis? Mengapa ia berkali-kali meyakinkan Johan bahwa pernikahan mereka akan memperluas jaringan perusahaan? Mengapa ia membiarkan Johan percaya bahwa ayahnya masih memiliki pengaruh besar? Tidak ada jawaban yang benar-benar mampu membantah bukti yang sudah terkumpul. Johan akhirnya menyadari bahwa dirinya bukan hanya menjadi suami yang tidak setia. Ia juga menjadi pengusaha yang membuat keputusan buruk karena informasi yang tidak benar. Dan kesalahan itu mulai berdampak pada perusahaannya. Beberapa hari setelah kegagalan pernikahan tersebut, kabar mengenai kejadian di hotel mulai menyebar di kalangan bisnis. Tidak semuanya muncul sebagai berita terbuka, tetapi orang-orang yang berada di lingkaran bisnis Johan mulai membicarakannya. Investor mulai mempertanyakan stabilitas kepemimpinan Johan. Beberapa mitra meminta penjelasan. Ada yang menunda pembicaraan kerjasama. Ada pula yang meminta evaluasi ulang terhadap sejumlah proyek yang sebelumnya akan dijalankan bersama perusahaan Johan. Bukan karena perceraian semata. Masalahnya adalah keputusan bisnis Johan ternyata berkaitan dengan seseorang yang memberikan informasi palsu mengenai jaringan bisnis keluarganya. Kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam dunia bisnis. Sekali rusak,
Uang tidak selalu mampu membelinya kembali. Johan mulai merasakan akibatnya. Ironisnya, Keisha tidak melakukan serangan terbuka. Ia tidak menyebarkan fitnah. Ia tidak menghubungi media untuk menghancurkan Johan. Ia hanya membiarkan dokumen dan fakta berjalan sebagaimana mestinya. Ketika beberapa pihak membutuhkan penjelasan, Keisha tidak mengarang cerita. Ia hanya memberikan bukti yang relevan. Ketika pihak tertentu mempertanyakan status aset, ia menunjukkan dokumen kepemilikan. Ketika ada yang bertanya mengenai hubungan Johan dan Merlin, ia menunjukkan bukti yang sudah dimilikinya. Tidak lebih, tidak kurang. Justru ketenangan itulah yang membuat posisi Johan semakin sulit. Di sisi lain, Keisha mulai mengambil kembali kendali atas kehidupan yang sebelumnya secara tidak langsung ikut dinikmati Johan. Beberapa fasilitas yang selama ini digunakan Johan atas dasar statusnya sebagai suami Keisha kembali dibatasi. Akses terhadap sejumlah aset keluarga dihentikan sesuai aturan kepemilikan. Tidak ada tindakan emosional. Semuanya dilakukan melalui prosedur resmi. Johan akhirnya sadar bahwa selama ini ia telah menikmati banyak hal bukan hanya karena hasil kerja kerasnya sendiri. Ada kehidupan yang menjadi lebih mudah karena Keisha berada di sisinya. Ada akses yang terbuka karena keluarga Keisha. Ada lingkungan sosial yang menerimanya karena pernikahan mereka. Dan sekarang semua itu perlahan menghilang. Beberapa hari kemudian, Johan datang menemui Keisha. Ia tidak datang sebagai CEO. Ia datang sebagai seorang pria yang telah kehilangan kendali atas hidupnya. Keisha menerimanya di ruang tamu rumah keluarga. Ia duduk tenang, sementara Johan berdiri beberapa langkah di depannya dengan wajah yang jauh lebih tua daripada beberapa minggu sebelumnya. Johan mencoba meminta kesempatan kedua. Ia mengatakan bahwa dirinya salah. Untuk pertama kalinya, ia mengakui tanpa berusaha menyalahkan keadaan bahwa Keisha tidak pantas menerima pengkhianatan tersebut. Keisha mendengarkan semuanya tanpa memotong. Ia tidak terlihat puas. Tidak juga terlihat marah. Justru ketenangannya membuat Johan semakin sulit berbicara. Setelah beberapa saat, Keisha akhirnya menatapnya. Ia tidak bertanya apakah Johan masih mencintainya. Ia tidak bertanya apakah Johan menyesal menikahi Merlin. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan yang membuat Johan terdiam. Apakah Johan benar-benar menyesal karena telah kehilangan Keisha sebagai seorang istri? Atau sebenarnya ia menyesal karena kehilangan kehidupan, fasilitas, hubungan, dan akses terhadap aset yang selama ini ikut ia nikmati? Johan membuka mulut. Namun tidak ada jawaban yang keluar. Karena untuk pertama kalinya, ia sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Jika Keisha tidak memiliki kekayaan keluarganya, apakah ia akan tetap datang? Jika hotel itu bukan milik Keisha, apakah ia akan tetap meminta kesempatan kedua? Jika perusahaan Johan tidak sedang mengalami masalah, apakah ia akan memandang pengkhianatannya dengan cara yang sama? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya lebih keras daripada kemarahan. Keisha melihat wajah Johan yang menunduk. Ia sudah mendapatkan jawaban yang sebenarnya, bahkan tanpa perlu mendengarnya. Perempuan itu kemudian berdiri. Tidak ada kemenangan yang ia rayakan. Tidak ada senyum puas. Hanya ketegasan seorang perempuan yang akhirnya berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Johan telah membuat pilihannya. Kini ia hanya sedang menghadapi akibat dari pilihan tersebut. Sebelum meninggalkan ruangan, Keisha menatap mantan suaminya untuk beberapa detik. "Jangan kira semua ini sudah selesai," katanya tenang. "Penyesalanmu baru saja dimulai." Johan tetap duduk dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Keisha, ia benar-benar memahami satu hal yang dulu tidak pernah terpikirkan olehnya. Perempuan yang selama ini ia anggap akan selalu menunggunya ternyata telah belajar berjalan tanpa dirinya. Dan penyesalan itu benar-benar baru saja dimulai. Setelah Johan meninggalkan rumah Keisha dengan langkah berat, kehidupan yang selama ini ia bangun dengan penuh kebanggaan perlahan berubah menjadi rangkaian masalah yang tidak mampu ia hentikan. Sementara itu,
Keisha justru memasuki fase paling tenang dalam hidupnya. Ia tidak lagi menangis setiap malam, tidak lagi menunggu suara mobil Johan di depan rumah, dan tidak lagi bertanya-tanya mengapa suaminya tega melakukan semua itu. Kini pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menyelesaikan semuanya dengan cara yang bermartabat. Keisha mulai mempersiapkan proses perceraian secara serius. Semua bukti yang telah dikumpulkannya disusun dengan rapi. Undangan pernikahan Johan dan Merlin, dokumen pemesanan hotel, catatan perjalanan, serta bukti hubungan keduanya diserahkan kepada pihak hukum yang mendampinginya. Keisha tidak ingin proses tersebut berubah menjadi perang terbuka. Ia hanya ingin memastikan bahwa seluruh fakta tercatat dengan jelas dan tidak ada pihak yang dapat memutarbalikkan keadaan. Yang paling ia lindungi adalah aset peninggalan ayahnya. Sebelum menikah dengan Johan, Keisha telah memiliki struktur kepemilikan yang jelas atas berbagai aset keluarganya. Hotel bintang 5 tersebut, sejumlah properti, investasi, dan perusahaan keluarga berada dalam struktur yang terpisah dari harta bersama mereka. Namun Keisha tetap memastikan semuanya diperiksa kembali agar tidak ada celah yang dapat digunakan untuk mengklaim sesuatu yang bukan hak Johan. Ia meminta seluruh dokumen lama diperiksa. Akta kepemilikan, dokumen warisan, struktur perusahaan, laporan aset, hingga perjanjian yang pernah dibuat sebelum pernikahan semuanya dikumpulkan. Keisha tidak mau mengambil risiko. Ia telah belajar dari satu kesalahan besar, terlalu percaya kepada seseorang. Kali ini, ia tidak akan mengulanginya. Di sisi lain, tekanan terhadap Johan semakin besar. Beberapa mitra bisnis mulai mengambil jarak. Mereka tidak lagi menghubungi Johan secara langsung seperti sebelumnya. Pertemuan yang dahulu berlangsung hangat berubah menjadi rapat formal yang dipenuhi pertanyaan. Para investor mulai mempertanyakan bagaimana seorang CEO bisa mengambil keputusan sebesar itu hanya berdasarkan informasi pribadi yang tidak pernah diverifikasi secara menyeluruh. Masalahnya bukan sekadar perselingkuhan. Masalahnya adalah integritas. Johan meninggalkan istrinya karena percaya bahwa Merlin akan membukakan jalan menuju jaringan bisnis internasional. Ketika fakta mengenai keluarga Merlin mulai terbongkar, keputusan tersebut terlihat semakin buruk. Orang-orang mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang CEO dengan pengalaman bisnis sebesar Johan bisa begitu mudah terpengaruh. Beberapa proyek yang sebelumnya hampir mencapai kesepakatan ditunda. Sejumlah mitra meminta evaluasi ulang. Investor yang selama ini mempercayai kemampuan Johan mulai menuntut perubahan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Johan mencoba mempertahankan posisinya, tetapi kepercayaan yang hilang tidak bisa dikembalikan hanya dengan presentasi dan laporan keuangan. Di tengah tekanan itu, hubungan Johan dan Merlin juga mulai retak. Merlin yang dahulu selalu berada di sisinya mulai menyadari bahwa pernikahan tersebut tidak memberikan kehidupan seperti yang dibayangkannya. Ia mengira setelah menikah, dirinya akan menjadi bagian dari kehidupan mewah Johan. Ia membayangkan perjalanan ke luar negeri, rumah besar, kendaraan mahal, serta status sebagai istri seorang miliarder. Namun yang datang justru sebaliknya. Johan semakin jarang menemuinya. Komunikasi mereka berubah menjadi dingin. Tidak ada lagi pembicaraan mengenai masa depan. Tidak ada lagi janji manis. Johan mulai sibuk menyelamatkan perusahaan dan menghadapi proses perceraian yang semakin dekat. Merlin akhirnya menyadari bahwa dirinya bukan lagi pusat perhatian Johan. Ketika manfaat yang diharapkan tidak kunjung muncul, hubungan mereka kehilangan alasan yang selama ini membuatnya terlihat kuat. Lebih buruk lagi, kebohongan Merlin mengenai keluarganya mulai terbongkar kepada orang-orang yang sebelumnya percaya kepadanya. Nama ayahnya diperiksa. Riwayat bisnisnya diketahui. Hubungan dengan perusahaan asing yang selama ini dibanggakan ternyata tidak seperti yang diceritakan. Merlin harus menghadapi konsekuensi dari kebohongan yang awalnya ia pikir akan menguntungkan dirinya. Namun Keisha tidak pernah mengejar Merlin. Ia tidak pernah mendatangi perempuan itu untuk membuat keributan. Tidak pernah mengirim ancaman.
Tidak pernah mencoba menghancurkan kehidupannya dengan cara-cara kasar. Keisha hanya memastikan fakta berada di tempat yang seharusnya. Jika seseorang bertanya, ia menjawab berdasarkan dokumen. Jika seseorang meminta bukti, ia memberikannya. Jika seseorang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Keisha tidak perlu membuat cerita. Kebenaran sudah cukup. Justru karena itulah keadaan Johan semakin sulit. Tidak ada seorang pun yang bisa menuduh Keisha melakukan fitnah. Ia tidak menciptakan kehancuran Johan. Ia hanya berhenti melindungi Johan dari akibat perbuatannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, perubahan besar terjadi di perusahaan Johan. Para pemegang saham mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Dalam rapat internal yang berlangsung cukup lama, sejumlah pihak meminta Johan menjelaskan keputusan-keputusan yang telah membuat perusahaan kehilangan beberapa peluang bisnis. Johan mencoba memberikan alasan. Namun kali ini orang-orang tidak lagi menerima perkataannya begitu saja. Salah seorang pemegang saham bahkan mempertanyakan bagaimana Johan dapat membangun keputusan strategis berdasarkan informasi mengenai keluarga Merlin tanpa melakukan pemeriksaan mendalam. Pertanyaan itu membuat Johan terdiam. Ia tahu jawabannya. Karena ia terlalu percaya. Karena ia terlalu tergoda. Karena ia mengira dirinya sedang mendapatkan keuntungan besar dari pernikahan tersebut. Dan karena ia meremehkan Keisha. Selama ini Johan mengira Keisha hanyalah seorang istri muda yang menikmati kehidupan dari hasil kerja suaminya. Ia menganggap sebagian besar kekayaan Keisha hanyalah bayang-bayang keluarga yang tidak benar-benar berada di bawah kendalinya. Kini Johan tahu bahwa anggapan itu sangat keliru. Keisha memiliki jaringan keluarga yang kuat. Ia memiliki kendali atas aset yang nilainya jauh lebih besar daripada yang pernah Johan bayangkan. Bahkan hotel tempat Johan hampir melangsungkan pernikahan dengan Merlin ternyata hanya salah satu bagian dari warisan keluarga Keisha. Johan mulai memahami betapa sedikitnya ia mengenal perempuan yang pernah tidur di sampingnya setiap malam. Ia mengenal senyum Keisha. Ia mengenal kebiasaan Keisha. Ia mengenal makanan kesukaannya. Namun ia tidak pernah benar-benar mengenal kekuatan perempuan itu. Ketika keadaan semakin memburuk, Johan kembali menemui Keisha. Kali ini bukan dengan sikap seorang CEO yang terbiasa memberikan perintah. Ia datang sebagai seorang pria yang ingin meminta sesuatu kepada perempuan yang telah ia lukai. Johan meminta Keisha membatalkan proses perceraian. Keisha mendengarkan tanpa menunjukkan emosi berlebihan. Baginya, keputusan itu sudah dibuat jauh sebelum Johan datang meminta kesempatan kedua. Ia mengingat kembali hari ketika menemukan undangan pernikahan itu. Ia mengingat bagaimana tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Ia mengingat semua kebohongan Johan dan semua malam ketika dirinya percaya bahwa suaminya sedang bekerja. Namun ia juga mengingat sesuatu yang lebih penting. Ketika mereka masih menikah, Johan memiliki kesempatan untuk mempertahankan rumah tangga itu. Ia bisa jujur. Ia bisa berbicara. Ia bisa menghentikan hubungannya dengan Merlin. Tetapi Johan memilih jalan lain. Sekarang, ketika semuanya mulai hilang, ia baru ingin kembali. Keisha akhirnya menolak. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketegasan. Ia tidak ingin kembali ke rumah tangga yang sudah kehilangan kepercayaan. Ia tidak ingin menjalani pernikahan dengan terus bertanya, apakah setiap perjalanan bisnis Johan benar-benar pekerjaan. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan mencurigai orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Kesempatan telah diberikan ketika mereka masih bersama. Johan sendiri yang membuangnya. Setelah percakapan itu, Keisha tidak lagi membuka ruang untuk negosiasi. Proses perceraian terus berjalan. Sementara itu, Johan menghadapi kenyataan yang semakin pahit. Pengaruhnya di perusahaan berkurang. Orang-orang yang dahulu memujinya mulai mempertanyakan kemampuannya. Hubungan dengan Merlin semakin renggang. Kehidupan mewah yang dahulu ia banggakan mulai terasa kosong. Tidak ada lagi Keisha yang menunggunya pulang. Tidak ada lagi rumah yang terasa hangat ketika ia memasuki pintu.
Tidak ada lagi perempuan yang percaya bahwa semua perjalanan jauhnya adalah bagian dari perjuangan membangun masa depan. Kini yang tersisa hanyalah konsekuensi. Dan ketika Johan duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto lama pernikahannya dengan Keisha, ia akhirnya memahami sesuatu yang paling menyakitkan. Ia tidak kehilangan Keisha pada hari perempuan itu mengetahui pengkhianatannya. Ia telah kehilangan Keisha jauh sebelumnya, tepat ketika ia memilih untuk mengkhianati perempuan yang mempercayainya. Sementara Keisha berdiri di tempat lain, mulai menata hidup barunya tanpa Johan, satu persatu pintu menuju masa lalunya ia tutup. Ia tidak perlu menghancurkan Johan dengan tangannya sendiri. Johan telah melakukan semuanya sendiri. Dan kini hampir seluruh kehidupan yang dahulu ia banggakan telah terlepas dari genggamannya.